kegiatan seperti persekutuan doa, pemahaman Alkitab, kelas program intensif maupun ibadah minggu. Mari kita berdoa. Bait pertama dan bait ketiga. Hadirin Selamat sore semuanya. Ya, hari ini kita bersama-sama beribadah di dalam masa yang sedikit berbeda. Biasanya kita kebaktian pagi, tetapi di dalam 2 minggu ini kita akan mengadakan kebaktian sore karena mengingat kita di hari Minggu kita harus sekolah dan kita harus untuk bekerja di hari Minggu. Jadi saudara, kita bersyukur pada Tuhan meskipun hari ini banyak teman-teman kita tidak hadir karena mungkin mereka masih lupa atau mereka yang masih harus dalam kesibukan yang lain sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Nanti saya mengajak saudara untuk mengingatkan untuk teman-teman kita yang biasa bersama dengan kita untuk bisa beribadah bersama. Oke saudara, saya hari ini tadi pagi baru datang dari Shanghai, khususnya di dalam beberapa hari saya pelayanan di Shanghai. Sebelumnya saya dari Taiwan, lalu datang ke Shanghai, dan hari ini bersama-sama dengan saudara sekalian. Dan bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita. Kita memasuk di dalam satu kitab, yaitu kitab Yosua pasal yang keempat. Kita membuka dalam satu kitab, yaitu Yosua pasal yang ke-24. Dan saya mengajak saudara membaca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu amat tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan
dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau yang masih memberikan akan hari di mana kami dapat mengingat dan juga menguduskannya. Yaitu kami bersama-sama pada hari ini memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap firman Tuhan terus menjadi pelita dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami dapat melihat Engkau dengan setiap firman yang Engkau nyatakan menjadi tiang awan dan tiang api kami. Dan setelah saat kami berjalan, kami tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadamu beserta dengan kami. Dan Engkau senantiasa mengarahkan kami untuk bagaimana kami berjalan, bukan di jalan kami sendiri, tapi kami berjalan di dalam jalan ketetapan-Mu. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, persiapkan kami untuk mendengar firman-Mu, persiapkan kami untuk mendengar sabda-Mu, dan bila Roh-Mu yang kudus mengetuk hati kami, menggelisahkan kami, sehingga kami tahu kami bukan mendengar sembarangan speech, tapi kami mendengar firman yang dinyatakan dari Allah sendiri melalui hamba-Mu yang hina ini. Tuhan, berikan kekudusan dari setiap apa yang dikatakan, supaya setiap kami sungguh-sungguh dapat belajar melihat segala sesuatu bukan yang kami lihat, tapi sesuatu adalah yang tidak dapat kami lihat, yaitu Roh-Mu yang kudus bekerja melalui badan yang hina ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan, kami serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Yosua pasal 24 ditulis oleh Yosua bukan di masa muda dia, tetapi Yosua pasal 24 ditulis di saat Yosua sudah tua. Dan di saat di masa tua, dia melihat bagaimana hidup dia sudah tidak lama lagi. Maka, my time is near. Dia justru bergumul, my death is near. Masa kematianku akan tiba. Masa aku akan meninggalkan dunia ini akan tiba. Dan masa di mana hari-hari terakhirku akan tiba. Maka pada saat Yosua menuliskan surat ini, saudara, dan di saat di dalam Yosua pasal 24, dia menuliskan bagaimana dia yang adalah seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bagaimana membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka kita tidak bisa lupa dari satu pemimpin sebelum dari Yosua, yaitu bernama Musa. Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa dari seorang anak Israel. Tapi pada saat itu bayi lahir yang bernama Musa itu. Lalu banyak bayi-bayi dibasmi, dimatikan oleh orang-orang Mesir. Kenapa? Karena mereka takut bangsa Israel akan melakukan revolusi mengalahkan akan Mesir, karena jumlah populasi dari bangsa Israel semakin lama semakin banyak, hampir melebihi dari jumlah populasi dari orang-orang Mesir.
Dan akhirnya di situ diambillah sebuah keputusan, yaitu setiap bayi-bayi laki-laki harus dibasmi. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya pemimpin-pemimpin yang akan lahir lagi. Tapi di situ akhirnya bayi dari Musa terselamatkan dengan ditaruh di atas sungai Nil, dan akhirnya terbawa oleh air sampai ke istana dari Mesir. Dan pada saat ditemukan oleh putri dari Musa, putri dari Israel, putri dari Mesir, akhirnya apa terjadi? Akhirnya di situ dijadikan anak dari Firaun. Maka di situ Musa menjadi the prince of Egypt. Dan pada saat dia bertumbuh dan bertumbuh, dia menjadi seorang yang begitu luar biasa. Dan dia juga dikatakan sebagai seorang pemimpin masa depan. Tetapi pada saat di dalam satu hal 40 tahun dia berada di sana, dia menjadi seorang yang begitu cekatan, seorang yang begitu skillful, dan punya satu hal di mana dia memiliki ability. Justru di situ dia mengalami satu hal, itu pada saat ada seorang tentara dari Mesir hendak untuk menghukum akan budak Israel. Maka pada saat dia mau hukum di situ, tiba-tiba seorang pangeran ini yang bernama Musa ini, akhirnya dia langsung dengan satu instingnya, lalu dia bergerak, lalu akhirnya dia matikan tentaranya sendiri. Pada saat dia matikan tentaranya sendiri, dia langsung berpikir, who am I? Siapakah aku? Apakah aku mengenal diriku sendiri? Aku orang Israel atau aku orang Mesir? Kenapa justru aku bunuh tentaraku sendiri demi orang Israel? Siapakah saya? Who am I? Dan pada saat dia bertanya, dan akhirnya dia mengambil keputusan, aku tidak tahu siapa diriku. Akhirnya dia langsung pergi meninggalkan akan Mesir. Dia pergi ke satu tempat yang namanya Midian. Dan pada saat dia pergi ke Midian, dia bertemu dengan seorang Midian yang bernama Yitro. Lalu dia berkenalan dengan anak dari Yitro, dan akhirnya menikah. Dan saudara, di situ di dalam masa 40 tahun dia berada di Midian, dia bukan lagi menjadi the prince of Egypt, tapi dia menjadi the prince of dia menjadi satu pangeran bagi akan kawanan domba. Dan pada itu dia cuma bisa mengatakan semuanya tidak ikut semuanya. Tidak semuanya ikut pergi ke mana ada padang gurun yang bisa bukan padang gurun, padang rumput yang dapat menyediakan akan rumput-rumput bagi. Dan saudara, pada saat itu apa yang terjadi? Pada saat dia mengembalakan, lalu ada satu masa di mana dia melihat ada satu gunung yang begitu besar, satu gunung yang begitu mulia, karena ada satu lahar api yang menunjukkan satu identitas bahwa gunung ini dikenal sebagai tempat di mana dewa berada. Jadi di sekelilingnya orang-orang punya asumsi bahwa gunung ini adalah gunung suci. Kenapa? Karena ada dewa yang ada di sana. Lalu di situ seorang Musa akhirnya di bawah hatinya untuk apa? Melihat, aku digerakkan untuk naik ke sana. Pada saat dia naik ke gunung itu, akhirnya terdengarlah sebuah suara yang berkata apa? Tanggalkan kasutmu Musa, karena gunung ini adalah gunung yang kudus. Tempat ini adalah tempat yang kudus, maka kamu tidak boleh mengotori akan pelataran. Akhirnya dia tanggalkan kasut. Dari situlah akhirnya dia memanggil Allah. Kamu pergi ke mana? Pergi ke Mesir dan katakan kepada Firaun, apa yang katakan? Let my people go. Bawalah bangsaku keluar dari Mesir. Dan pada saat dia berkata seperti itu, dia memiliki kegentaran berkata, aku mesti ngomong apa ya? Gua mesti mengatakan apa? Siapa yang mengirim saya? Maka Tuhan berkata, I am who I am. Aku adalah aku. Katakan kepada Firaun, let my people go. Maka di situ dia kirim Firaun, dia kirim Harun, untuk apa? Untuk menemani dia. Akhirnya sampai kepada Firaun. Dia berkata, Firaun, Tuhanku berkata, let my people go. Maka Firaun akhirnya mengetawakan akan Musa, akan mengatakan, tidak akan kulepaskan. Akhirnya Tuhan campurkan tulah demi tulah. Dan akhirnya tulah itu membuat seorang Firaun akhirnya yang pertamanya menertawakan akan Musa. Akhirnya dia nangis dan akhirnya dia mengatakan, pergilah dari bangsaku. Kenapa? Karena
anak yang sulung mati. Maka pada saat kita melihat di sini, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan yang memimpin seorang Musa bukan Tuhan yang bisa dipermainkan oleh manusia. Maka situ akhirnya 2 juta orang keluar dari Mesir. Dan pada saat 40 tahun berada di padang gurun, di situ mereka mengikut Tuhan. Tetapi orang yang mengikut Tuhan, pastikah mereka adalah pengikut Tuhan yang benar? Di saat Tuhan, aku mengikut engkau Tuhan, tapi pertanyaannya, are you truly follower? Apakah engkau adalah seorang pengikut yang benar, atau engkau hanyalah orang-orang yang mengikut tapi hatimu tidak terpaut padanya? Maka bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tapi pada saat selama 40 tahun berada di padang gurun, saudara tahu, bangsa Israel justru mengikut Tuhan, tapi mulutnya komplain terus kepada Tuhan. Tuhan, aku minta makanan. Lalu akhirnya Tuhan kasih apa? Mana. Tapi sudah dapat mana? Dia mengatakan, kok mana terus sih? Kapan pizzanya? Lalu pada saat aku minta daging. Lalu Tuhan kasih apa? Burung dara. Kau tahu burung dara? Burung yang diberikan dari surga, dari atas turun ke bawah dan ditangkap, burung puyuh, dan akhirnya disuruh dinikmati oleh dia. Hari pertama oke, hari kedua oke, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun menerima makanan itu. Dia bilang, kok burung puyuh terus sih? Kapan burung Garuda? Gitu kan? Istilahnya, kapan burung Raja Wali yang bisa gua makan? Dan sebagainya. Akhirnya komplain. Dan pada satu masa, yaitu pada saat bangsa dari Israel itu minta, Musa, aku haus, minta air. Kami juga kehausan semuanya, minta air. Ternak kami juga kehausan, minta air. Maka berikan kami air. Musa, saudara, seorang pemimpin. Selama 40 tahun dia memimpin bangsa itu. Dia tiap hari terima komplain dari bangsa ini. Saya ingin tanya, kalian kalau dikomplain 40 tahun, kira-kira apa yang terjadi? Saudara, dikomplain 1 hari aja hati sudah sakit, bukan? Dikomplain 1 hari langsung gendeng, gitu kan? Dikomplain 1 hari sudah merasa, apa yang saya lakukan? Apakah saya salah? Kenapa saya harus dikomplain seperti itu? Kenapa hati saya harus disakiti? Hati kita ini sangat sensitif. Disakiti sedikit, kita seringkali langsung marah. Kecuali Lydia, gitu ya. Maka sudah pada saat kita melihat di sini, seorang manusia dikomplain every day, every month, every year, sampai 40 tahun harus mengalami sebuah complaint life. Saudara, kira-kira saudara, hati atau kesabaran seorang manusia ada batasnya atau tidak? Ada. Dan Musa di masa itu dia masih bergumul untuk melampiaskan setiap stressful life-nya yang ada pada diri dia. Pada saat bangsa Israel minta air, lalu Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, pukullah tongkatmu pada batu itu. Pukullah tongkatmu pada batu itu, dan air itu akan keluar. Maka dia pada saat dengan segala kemarahan di dalam dirinya, karena dikomplain 40 tahun, lalu pada saat dia pukul batu itu, dar, lalu akhirnya apa? Air keluar. Dan pada saat air keluar, langsung yang kehausan, langsung lihat air, air, langsung minum. Pada saat mereka minum, langsung mereka menikmati dengan limpahnya akan air itu. Tetapi bukan stop sampai di situ. Peristiwa kedua terjadi, yaitu di batu yang sama. Dan akhirnya di situ bangsa Israel sekali lagi, aku haus, Musa, dengar, aku haus, teman-temanku haus, keluargaku haus, kambingku juga haus, sampai dia akhirnya apa terjadi, Israel? Akhirnya Tuhan berkata, berkatalah kepada batu itu, maka air itu akan keluar. Tetapi saudara, Musa sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ngomong saja sama batu itu, keluarlah air, maka batu itu akan keluar air. Tetapi apakah Musa melakukannya? Tidak. Justru yang terjadi, karena dia dikomplain.
Dari saat itu sudah menjadi satu puncak stressful dari hidup dia. Akhirnya dia tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Yang terjadi apa? Dia memukul lagi akan batu itu. Bahkan dipukul 2 kali. Wata! Wata! Dan akhirnya puff! Puff! Airnya keluar lebih banyak. Lebih banyak. Dan akhirnya semua bisa minum. Wah, Musa hebat, Tuhan yang Musa hebat. Akhirnya dia minum air, ternaknya minum air. Tapi saudara, di saat itu justru akhirnya Musa dihukum oleh Tuhan. Di peristiwa batu yang namanya Meriba, di situ menjadi satu peristiwa penting bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat di mana air dapat dinikmati oleh bangsa Israel. Tapi di satu sisi juga Musa menerima hukuman dari Tuhan, gitu apa? Tidak boleh memimpin bangsanya masuk lagi ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan firman Tuhan. Mungkin kalau secara psikologi kita mengatakan, aduh Tuhan kok nggak mau ngerti sih? Bukankah seorang Musa sudah dikomplain 40 tahun? Tuhan ya kasihan dikit dong. Manusia memang nggak sempurna kok. Dia melakukan kesalahan. Ya sudah dong, Tuhan tutup mata, selesai. Kenapa sih kok mesti dihukum? Kenapa sih kok harus diberikan akan satu hal? Kamu tidak boleh bawa bangsa Israel masuk ke dalam, kecuali pemimpinnya diganti. Itu kamu tidak boleh masuk. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya Musa hanya melihat dari jauh, dari atas gunung, melihat 2 juta orang masuk ke tanah perjanjian tanpa diri. Padahal yang kalau kita tanya, yang bersumbangsih memimpin 2 juta orang itu mau menuju kepada tanah perjanjian siapa? Musa. Tapi Tuhan, no, bukan Musa, tapi Tuhan sendiri yang pakai Musa untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Maka yang terpenting bukan manusia, yang terpenting adalah Tuhan. Maka di situ menunjukkan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang membawa orang bangsa Israel masuk dalam perjanjian bukan Musa, tetapi adalah Tuhan Allah sendiri melalui tiang awan, melalui tiang api Tuhan. Itulah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka manusia tidak ada harga, no room for pride, tidak ada ruang untuk membanggakan diri, tidak ada ruang untuk manusia menonjolkan achievement di dalam dirinya. Tidak. Maka manusia sebenarnya tidak ada harga kecuali anugerah Tuhan turun. Maka Musa dipakai Tuhan sampai masanya tiba, masa manusia yang bernama Musa sudah melakukan sebuah kesalahan fatal, dan akhirnya di situ dia tidak diizinkan lagi. Maka di saat Musa tidak diizinkan, maka Yosua dipilih. Maka Yosua seorang yang masih muda, yang nggak punya pengalaman apa-apa, yang cuma melihat bagaimana Musa memimpin. Sekarang Yosua harus dipakai untuk membawa bangsa Israel keluar, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan maka disinilah Yosua akhirnya menjalani penyertaan Tuhan. Sampai Yosua pasal 24 ditulis, digambarkan bagaimana Yosua seorang pemimpin yang sungguh-sungguh belajar bagaimana Allah menyertai bangsa ini. Tetapi sudah seorang pemimpin di saat kematian akan tiba, di saat masa-masa terakhirnya akan tiba, dia pasti punya kekhawatiran. Dan kekhawatiran yang ada yaitu kekhawatiran, apakah bangsa Israel akan selalu forever and ever komplain kepada pemimpinnya? Apakah bangsa ini akan forever and ever tidak bisa menghargai anugerah Tuhan? Apakah bangsa Israel ini forever and ever tidak bisa menghargai setiap apa yang Tuhan berikan bagi bangsa ini? Maka saudara, ayat 14 dan ayat 15 saya akan memberikan satu judul, yaitu A Call to Commitment, yaitu Yosua memanggil bangsa Israel untuk apa? Di-remind kembali atau diingatkan kembali, di manakah komitmenmu sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan? Apakah kamu sungguh-sungguh beriman kepada Dia yang sudah memberikan akan penyertaan kepada mereka? Maka pada saat kita melihat ayat 14 katakan, takutlah akan Tuhan. Saudara, kata takutlah akan Tuhan bukan sembarangan statement. Tapi kalau di dalam bahasa asli kita melihat
takutlah akan the one and only God. Saudara, takutlah kepada satu-satunya Allah. Di sini adalah satu konsep yang begitu clear bicara tentang Tuhan adalah satu-satunya. Bukan one among them, bukan satu di antara banyak-banyak Tuhan. Tetapi bicara tentang satu-satunya Tuhan, the one and only God. Itulah yang harus dipercaya. Kenapa? Karena Allah yang satu-satunya itulah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan the one and only God itulah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Maka konsepnya berarti Tuhan yang dipercaya oleh bangsa Israel bukan sembarangan Tuhan, tapi Tuhan yang dipercaya oleh bangsa Israel adalah the one and only God. Kalau kita bandingkan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain, kita akan temukan bangsa Israel tidak punya apa-apa. Kalau kita melihat bangsa Persia punya militer kuat, bangsa Roma punya akan militer yang kuat, politik yang kuat, dan juga knowledge yang kuat, filsafat yang kuat. Coba tanya, mereka punya nggak? Bangsa Israel punya tentara nggak? Kagak. Punya embek doang, punya kambing doang. Dia punya politik yang bagus nggak? Enggak, kacau semuanya. Semuanya jago komplain kok. Sudah. Anggota DPR komplain-komplain semua, langsung akhirnya rebutan air, rebutan barbar, sudah. Tapi saudara coba lihat, kenapa bangsa yang kayak begini, yang kacau sekali, Tuhan mau pakai bangsa ini? Kenapa? Karena bangsa ini komunikannya cuma satu, mereka milik Tuhan. Titik. Dia nggak punya kelebihan apa-apa, bangsa ini nggak punya skill apa-apa, cuma punya satu hal. Itu dia punya Tuhan, dan Tuhan yang memilih dia, dan Tuhan yang memberikan dirinya dan berkata, inilah bangsaku yang kupilih, imamat yang rajani, dan inilah bangsa yang adalah biji mataku. You are the apple of my eyes. Dan di situ Tuhan mengasihi bangsa yang kagak karuan ini. Tuhan mengasihi the one and only God. Dia menjadi Tuhan satu-satunya, dan dia bertahta di atas bangsa yang kecil ini. Maka di sekelilingnya bangsa-bangsa kaget. Wih, bangsa ini nggak punya skill apa-apa. Tetapi bangsa ini justru punya satu hal, punya the one and only God. Maka kata the one and only God ini seharusnya menjadi satu keyakinan yang kokoh di dalam diri kita masing-masing sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena kita berarti bukan percaya kepada sembarangan Tuhan. Kita bukan percaya kepada banyak-banyak Tuhan, tapi kita percaya kepada the one and only. Maka the one and only itu bicara tentang satu hal apa? Originalitas. Bicara tentang keaslian, tentang konsep tentang ketuhanan. Berarti di dalam ketuhanan satu-satunya yang asli, dan itulah yang menjadi satu hal yang paling berharga dibandingkan dengan banyaknya Tuhan-Tuhan yang kelihatannya asli tapi palsu, atau KW1, KW2, KW3. Sekali lagi saya berkatakan, banyak kita harus memiliki satu konsep. Keaslian itu cuma satu, kepalsuan itu banyak. Saudara pergi ke Mangga 2, saudara temukan Rolex yang banyak banget. Tiap toko jual Rolex semuanya. Tapi saudara tanya, made in apa di sini? Beranikah mereka berkata, ini made in Swiss loh. Swissmu, gitu saja. Swiss cuma jualnya capek ceng, gitu kan? Oh saudara berani, Swiss bongkar mesinnya, saudara. Oh saudara bongkar mesinnya. Ya, kalau saudara kagak ngerti ya, pokoknya bongkar. Iya, cabut tuh. Seringkali kita menunjukkan kebodohan saudara, gitu kan? Saudara coba buka, pergi ke Rolex Center, bawa yang palsu, coba bandingkan di situ. Lu akan malu dan melihat bagaimana apa yang kamu bawa, kamu akan sungkan. Saudara, ada anak Indonesia bodoh sekali, beli di Mangga 2 Rolex, lalu akhirnya bawa ke Rolex Center, mengatakan ini asli saya beli. Ini lalu dibongkar, ini palsu pak, asli saya belinya palsu pak. Akhirnya tunjukkan, dan akhirnya tunjukkan semuanya. Ini loh pak, ya kalau asli itu ini, aduh jelek banget pak. Baru tahu, oh rupanya kelihatannya dari luar pokoknya Rolex kok, tapi pak dibongkar,
wah yang ini Rolex, yang ini Rolex, gitu kan. Rolex-nya anda ampun, gitu kan. Secara mesin nggak ada, kita nggak punya pengetahuan, jadi kita nggak bisa membedakan. Maka sudah banyak yang kelihatannya asli, belum tentu asli, atau sudah dipastikan yang kelihatannya asli pasti nggak asli. Ya, maka di situ originality, saudara, bicara tentang keaslian, saudara. Maka keaslian itu nggak bisa direplika. Mungkin direplika secara luar, tapi bukan berarti bisa direplika secara keaslian. Kenapa? Karena itu cuma keaslian sebagai replika, bukan keaslian sebagai asli. Sudah ngerti ya maksud saya? Ya kan ngerti ya sudah, gitu ya. Nah, bagaimana sebuah keaslian? Sudah, konsep ketuhanan yang asli, berarti yang asli cuma satu, tidak ada yang lain. Maka di sini kita harus berani berkata bahwa apa? Keaslian harus menjadi tempat yang paling asli. Kalau tidak, kalau bisa digantikan, maka itu bukan namanya asli. Tuhan juga demikian. Hari ini banyak orang yang pakai nama Tuhan, pakai nama Tuhan, pakai nama Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan mau terima mereka. Tidak. Nah, maka kita jangan sombong, kok bilang, aku Kristen kok. What kind of Christian you are? Lu orang Kristen macam apa? Lu mesti bongkar dirimu sendiri. Kamu harus baca dirimu sendiri di hadapan firman Tuhan. Kalau kamu memang selaras dengan setiap prinsip kebenaran firman Tuhan, berarti kamu mau belajar kepada apa yang Tuhan tetapkan. Kalau saudara semakin baca firman Tuhan tapi saudara semakin ngaco, semakin ngawur, saudara, maka saudara kelihatannya Kristen, but you are not truly Christian. Maka saudara harus menemukan where is your commitment. Hatimu, kamu mau menjadi orang Kristen yang macam apa? Komitmenmu mau mengikut Tuhan yang kayak apa? Saudara, Yosua berkata, hei bangsa yang terlalu banyak komplain, yang terlalu banyak ngomel, saya sudah tua, tapi saya ingin berkata kepadamu, where is your commitment? Di manakah komitmenmu? Masihkah kamu mau menyembah Tuhan yang palsu itu? Atau kamu tetap memiliki satu hati yang takut kepada the one and only God, takut kepada Allah, pakai bahasa Ibrani, Yahweh. Aku takut kepada satu-satunya Allah, dan aku beribadah kepadanya. Sudah perhatikan belakangnya apa? Dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kenapa ada muncul kata tulus, ikhlas, dan setia, saudara? Kalau dalam bahasa asing menunjukkan bahwa apa? Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia, yaitu tidak peduli kamu dapat reward atau tidak, tidak peduli kamu dapat apresiasi atau tidak, tidak peduli kamu dapat gift atau tidak, kamu tetap beribadah kepada Tuhan, apapun situasinya. Padahal kamu ikut Tuhan, di masa kamu dapat berkat luar biasa, kamu ikut Tuhan. Tapi di saat kamu nggak dapat berkat luar biasa, masihkah engkau takut dan masihkah engkau beribadah kepada Tuhan? Sudah? Maka kata itu dengan tulus, ikhlas, dan setia menunjukkan bahwa apa? Pada saat kamu menyembah Tuhan, apakah kamu menyembah Tuhan dalam situasi apa? Dalam situasi kamu senang, kamu menyembah Tuhan. Di masa kamu tidak senang, apakah kamu masih menyembah Tuhan? Ini menjadi satu hal yang harus kita clear, saudara. Tuhan yang benar akan mengajarkan kita bahwa apa? Saudara harus setia. Saudara harus tidak peduli situasi apapun. Aku akan tetap berpegang pada Tuhan. Di dalam sejarah Chinese, saudara, ada seorang hamba Tuhan, khususnya kemarin tanggal 8 Agustus, seorang bernama Reverend Samuel Lam. Dia seorang pendeta yang sejaman dengan zamannya Andrew G, di zamannya akan John Sung, dan juga di zamannya akan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang dikatakan the giant of Christian people in China. Nah, di situ Samuel Lam, dia pertama kali diundang untuk apa? Hey, Reverend, ayo ikut ke gereja komunis. Kamu jadi gembala di sini. Jangan kamu berkhotbah di rumah-rumah, di apartemen-apartemen, percuma orangnya dikit-dikit. Kamu kalau datang ke gereja komunis, gedungnya gede. Kalau kamu khotbah di gereja komunis, kamu bisa bertemu dengan ribuan orang. Dan kamu beribadah dan memimpin gereja komunis, maka kamu akan menerima
gaji, honor yang cukup untuk keluarga. Tetapi Samuel yang mengatakan apa? No. Kenapa? My calling, panggilan yang Tuhan berikan padaku bukan untuk itu, tapi panggilan yang Tuhan berikan, yaitu aku harus memberitakan kemurnian firman Tuhan. Aku tidak boleh berkompromi, tidak peduli bangsa ini suka tidak suka, aku harus memberitakan. Akhirnya apa, saudara? Di penjara 13 tahun, dipisahkan dari istrinya 13 tahun, long distance 13 tahun. Hari ini long distance setahun aja udah mewek-mewek, akhirnya bilang udah putus deh. Belum tahu di long distance 13 tahun you masih setia atau tidak. Maka itulah ujian. Kadang-kadang long distance dari sebuah ujian. Lu setia sampai kapan? Lu kuat sampai kapan? Ya, test your limit, ya. Maka balasan itu seorang Samuel ini, dia harus diputuskan secara hubungan 13 tahun, satu di penjara, satu di rumah, gitu ya. 13 tahun dia keluar, dia justru keluar dari penjara, bukannya semakin gila. Dia keluar dari penjara, dia mengatakan, Tuhan mengasihi saya. Meskipun saya harus pisah dengan keluarga saya 13 tahun, tapi dia berkata apa? Aku tetap melihat Tuhan menyertai saya. Maka saya sudah keluar dari penjara, tidak akan menstop panggilan yang Tuhan berikan untuk saya memberitakan Injil. Akhirnya apa, saudara? Setelah 13 tahun, hari ini gerejanya ada di Guangzhou. Beberapa ruko dijadiin satu. Dari luar, istilah Surabaya itu juolek pol, juolek. Tapi waktu masuk, you akan kaget. Kebaktian hari Minggu 5.000 orang. Itu satu ruko, berapa ruko dijadiin satu. Yang juolek yang sekarang kita tahu. Tapi akhirnya ibadah 5.000 orang di dalam hari Minggu. Sudah, can you imagine that? Sampai orang-orang komunis bilang, gila, keluar dari penjara langsung hebat. Apa berarti untuk menjadi orang hebat harus masuk penjara? Ya, akhirnya apa dicari, saudara? Akhirnya tanggal 8 Agustus kemarin dia meninggal dunia. Dan saudara tahu pas dia meninggal dunia berapa orang yang hadir? 30.000 orang datang di dalam hari kebaktian penghiburan dia. Dan di situ yang datang bukan cuma orang-orang Kristen, tapi tentara-tentara komunis datang. Dan dia yang dulu pernah memaksa dia untuk masuk dalam penjara, mereka yang memasukkan dalam penjara, mereka hormat sama dia. Kata bahwa saya memang nggak Kristen kayak Reverend Samuel, tapi saya menghargai prinsip dia. Ya, sampai mati prinsipnya menjadi sebuah prinsip yang menggugah saya seorang komunis untuk berpikir apakah yang dia pegang, prinsip yang dia pegang, jangan-jangan adalah kebenaran. Luar biasa, saudara. Sekarang gereja itu sudah diganti, Reverend, pendetanya sudah ganti, nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sudah satu hal yang begitu penting, yaitu apa? Justru Reverend Samuel sampai matinya dia mengajak untuk apa? Jangan kompromi, meskipun no reward yang diberikan, no appreciation kamu akan terima. Mungkin yang kamu terima adalah nothing, atau yang kamu terima adalah penjara 13 tahun. Tetapi kami akan tetap takut akan Tuhan. Tetapi dia berkata beribadah kepada Tuhan seperti Yosua. Saudara, kita masih belum diuji, ya. Apakah setelah di dalam situasi kamu yang paling gak enak, kamu masih berkata takutlah akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan setia dan terus ikhlas dan tidak. Tetapi saudara, justru di saat ini Yosua pada saat dengan berkata kepada bangsa Israel, berkata, hei bangsa Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. The call is the same for us. Ya, the call is the same to us today. Itu apa? Panggilan kata-kata ini bukan cuma untuk di dalam konteks saat itu saja, tapi the call itu, panggilan itu supaya kita dapat beribadah, supaya kita dapat takut akan Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Ini juga ditujukan kepada saudara dan saya. Sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, who are you going to serve now? Do you serve the one and only God?
atau you just serve one amongst other gods. Maka di sini kita harus berani untuk berkata apa? Prinsip untuk kita mengikut Tuhan harus menjadi sebuah ketetapan di dalam hati kita. Tidak peduli, suka tidak suka, enak tidak enak, aku tetap percaya kepada Dia. Aku tetap berpegang pada Dia, nggak main-main. Seperti pada saudara, pada saat saya beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah pernikahan di Surabaya. Maka di situ pada saat dia berkata, aku akan menjadi suamimu, aku akan menjadi istrimu, tidak peduli sakit atau sehat, tidak peduli kaya atau miskin. Sudah, banyak orang mengeluarkan janji itu, tapi juga banyak yang palsu, kan? Akhirnya apa? Sudah kere, nggak punya uang, ditinggalin, kawin sama orang kaya. Ada, sudah. Ada yang sakit sampai akhirnya bangkrut. Akhirnya apa? Waduh, gua apa namanya? Dibohongi nikah sama kamu. Akhirnya apa? Akhirnya tinggal. Banyak orang berpegang kepada janjinya, tapi janjinya tidak ditepati dengan apa yang dia kerjakan. Maka jika ini ditujukan kepada saudara, hari ini saudara mengikut Tuhan, apakah engkau takut kepada Tuhan yang mengikat dan kamu beribadah kepada Dia dengan tulus ikhlas, dengan setia, tidak peduli apapun yang terjadi. 16 dan 18 memberikan satu hal, yaitu apa? Bangsa itu berkata, kami nggak akan menyembah kepada many gods. Kami hanya menyembah kepada the one and only God. Dia katakan apa? Jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah pada Allah lain. Sebab Tuhan yang sudah menuntun kami keluar dari Mesir. Wah, hebat saudara, mulutnya hebat ya, teorinya hebat. Karena Tuhan yang sudah melakukan tanda-tanda mujizat kok. Oh, Tuhan yang sudah menghalau semua musuh-musuh kok. Ya kami yang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan dirinya. Dia sudah menuntun saya. Dia sudah membebaskan saya. Dia sudah menghalau musuh-musuh saya. Ya saya ikut Tuhan. Ya, seringkali kita seperti mereka. Seringkali kita seperti bangsa Israel. Ya, melihat Tuhan sudah melakukan ini, maka saya berkata, Tuhan, we won't serve any other gods. We just serve you, the one and only God, only. Dan akhirnya kita seringkali mengatakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, di saat kita berkata seperti itu, di saat bangsa Israel berkata seperti itu kepada Yosua, Tuhan senang? Belum tentu. Di saat saudara mungkin menjawab seperti apa yang Tuhan inginkan, mungkin saudara menjawab seperti yang Tuhan mau, yaitu I just want to serve you, Lord. Aku cuma mau untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Seringkali kita mendengar seperti itu, waduh, ini adalah the true worshiper, seorang penyembah yang benar. Oke, saudara, mari kita coba di ayat 19 dan 20. Di saat bangsa Israel sudah menjawab, jauhkanlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah pada yang lain. Kami cuma mau menyembah kamu doang kok Tuhan. Tahu ayat 19 dan ayat 20. Yosua menunjukkan sebuah respon yang kita bisa katakan sebagai salah satu the most shocking statement dari seorang nabi. Yaitu apa? Dikatakan, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Istilahnya, you are not able to serve the Lord. Kamu mungkin berkata bahwa apa? Mungkin berkata, kami nggak mungkin menyembah kepada Allah lain. Kami hanya menyembah kepada kamu Tuhan. Jawaban itu pasti ada dari Tuhan mau pasti. Tapi Yosua justru berkata, hey, bangsa Israel, do you know what? You are not able to serve the Lord. Lu nggak sanggup beribadah kepada Tuhan. Waduh, mungkin secara sepintas kita akan berpikir bahwa apa? Wah, Tuhan ini pikun ya. Sudah bilang, aku adalah Allah satu-satunya. Kamu mesti nyembah gua. Lalu bangsa Israel berkata, aku menyembah Engkau Tuhan. Sudah dong, jawabannya dan pertanyaannya dan jawabannya ketemu dong, ya toh? A dan A, ya benar dong, sudah kejawab kok. Tetapi justru dijawab dengan apa?
you are not able. You're not able to serve Him. You're not able to serve the Lord. Why? Apa reasons-nya? Dua hal. Yaitu apa? Doktrin dibicarakan. Itu apa? Apa di situ? Doktrin apa yang dibicarakan? Pertama yaitu doktrin tentang Allah. Doktrin khususnya bicara tentang apa? The holiness of God. Bahwa apa? Bahwa our God is the holy God. Allah kita bukan Allah yang sembarangan, yang bisa melakukan kesalahan, yang bisa seenaknya dengan mulutmu berkata, aku mau menyembah Engkau Tuhan, tapi hatimu tidak. Tuhan gak mau minta mulut kita berkata saja. Tuhan minta seluruh totalitas hidup kita berkata, I just want to serve you, Lord, the one and only God. Why? Because our God is the holy God. Dia tak bisa ditipu, dia tak bisa dipermainkan, dia tak bisa dikotori, dia tak bisa untuk dicampuri, dan dia tidak bisa untuk apa? Diturunkan tahtanya. Justru kita di bawah dia, bukan kita di atas dia. Maka di sini, kenapa Tuhan Yosua berkata, you were not able to serve the Lord? Karena mungkin mulutmu menjawab menyenangkan hati Tuhan, hatimu doktrin menjadi satu hal yang harus dibicarakan untuk menggugah hati kita doa, untuk mulut kita belajar tunduk kepada hati. Banyak orang hati dan mulut, I love you, tapi hatinya I love other people too. Ya. Aku mengasihi kamu, misalnya, aku mengasihi kamu Lydia, tapi aku juga mengasihi misalnya di Shanghai ada Fanny, gitu kan? Oh, ada orang kayak begitu, lu masih bilang itu setia, lu masih bilang cintanya tulus. Enggak, itu kurang ajar, ya? Dan di sini you are not able to serve God karena kamu harus dibawa untuk mempertanggungjawabkan. Tuhan tidak boleh dipermainkan karena Dia melampaui apa yang ada pada dia. Maka you still want to say, I just want to serve God truly, accurately, uprightly, sungguh-sungguh. Itu hal yang pertama. Kedua, yaitu apa? Dikatakan apa di situ? Sebab Dia adalah Allah yang cemburu dan Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Kalau kamu main-main di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Apa maksudnya, saudara? Banyak orang bilang cemburu itu sesuatu yang negatif. Baru sahabat saya Anton deket-deket sama Lydia, Devina sudah deket-deket sama Lydia. Aku mau ingin deket-deket sama Koko Anton, gitu. Sudah akhirnya cemburu. Dan seringkali cemburu itu digambarkan sesuatu yang negatif. Ya. Tapi enggak, saudara. Justru di dalam firman Tuhan, God is jealous di situ, bukan bicara tentang in the negative way. Tapi kata God is jealous justru menunjukkan how strong is God's love. Seberapa besar cinta kasihnya Tuhan sampai Dia harus jealous. Nah, jealous khususnya dalam apa? Kamu hanya percaya pada Tuhan. Tidak ada, mesti tadi bilang hati bercabang. Gak ada itu. Vocabnya gak ada di Tuhan. Tuhan yang mengatakan hatimu kepadaku, titik, sudah. Dan kamu kalau sudah bercabang, I'm jealous. Maka di sini komitmen Tuhan mengasihi saudara dan saya, komitmen Tuhan mengasihi Israel, di situ adalah satu hal yang begitu so strong, saudara. Saya nggak tahu, saudara pernah nggak dicintai oleh orang so strongnya? Sampai apa? Sampai saudara kadang-kadang lihat, aduh, kadang-kadang dia tuh orangnya jealousan ya. Kadang-kadang kemana ditanya, lu ngapain, di mana, sama siapa? Wah, kita seringkali kadang satu ini nggak trust sama gua, gitu kan? In the negative way mungkin kita akan berkata seperti itu, tapi in the positive way kita akan melihat bagaimana orang itu kenapa kadang overprotective. Kadang-kadang kenapa orang tua kita kadang-kadang overprotective, kenapa pacar kita kadang-kadang overprotective. Kalau secara manusia orang kadang-kadang overprotective karena takut kehilangan kamu, karena aku sangat sayang sama kamu sampai gua nggak mau bilang sama kamu. Pertanyaannya, Tuhan pasti mengasihi kamu. Sebenarnya kalau kamu hilang, Tuhan bisa nggak sih nggak pusingin kamu?
bisa. Kenapa? Kamu cuma manusia biasa kok. Ngapain Tuhan sampai pusing-pusing? Mati-mati sana no, istilahnya begitu kan? Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan justru pada saat kamu sudah jalan dengan itu salah, Tuhan akan berikan peringatan. Tuhan kasih satu reminder. Tuhan masih kasih kamu warning. Untuk apa? Untuk menunjukkan aku masih mengasihi engkau. Saudara, not every warning yang kita terima itu pasti ada satu hal yang jahat. Tidak setiap warning yang saudara terima atau kritik yang saudara terima pasti adalah motivasinya negatif. Tidak. Justru kadang-kadang kita baca firman Tuhan memberikan peringatan-peringatan yang kadang kita secara kuping nggak enak didengar. Tapi justru Tuhan menunjukkan itu untuk apa? Mengajar saudara untuk apa? Mengajar saudara untuk melihat Tuhan berkata seperti itu. Tuhan melakukan itu adalah karena His love is so strong. Maka doktrin tentang Allah di dalam kekudusan dan doktrin tentang Allah di dalam cinta kasih ini menggambarkan apa? Kalau saudara tidak punya anugerah, tidak di dalam anugerah, you are just nothing. Tetapi saudara berada dalam anugerah, Tuhan yang kudus masih memberikan protektif kepada Tuhan yang kudus, yang tidak bisa dipenuhi dengan dosa, tapi bisa menerima kamu orang berdosa. Dan Tuhan yang maha kasih masih mau menerima kamu yang gak layak terima cinta kasih, tapi dia masih mau menerima kamu. What a great grace, greater grace diberikan. Sampai the greater grace diberikan, yaitu apa? Filipi 4 ayat 13. Buka. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dengan diriku sendiri? Tidak. Tapi apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku tidak ada, maka segala perkara dapat kutanggung sendiri. Apakah betul saudara bisa melayani Tuhan dengan uprightly? Apakah saudara bisa melayani Tuhan dengan truly? Saudara bisa melayani Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan? Kenapa? We are just sinners. Kita cuma pendosa-pendosa. Kita belum diselamatkan oleh Tuhan. Kita jauh dari kemuliaan Tuhan. Tetapi pada saat Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung, itu cuma ada di dalam Dia saja, the one and only Him. The one and only Him yang Tuhan berikan untuk memberikan power kepada saya. Berarti apa? Kekuatan untuk saya bisa melayani Tuhan. Kekuatan saya bisa menjalani apa yang Tuhan berikan. Dan kekuatan saya bisa menerobos setiap tantangan. Itu cuma ada di dalam konsep yang benar di saat saudara mendasarkan semuanya itu dalam Dia, yaitu the one and only God yang di dalam inisiatifnya memberikan the one and only Christ yang menyertai kita dalam the one and only Spirit di dalam diri masing-masing. Tanpa itu, tanpa inisiatif Tuhan, saudara mau menanggung dengan dirimu sendiri, kamu capek sendiri. Menanggung dengan dirimu sendiri, kamu akan menyesali dirimu sendiri sampai akhir. Maka saudara, di saat Yosua berkata, "Hei bangsa ini, ketahuilah, kamu sudah tahu Tuhan yang kudus dan Tuhan yang cemburu. Dia begitu mengasihi engkau." Maka hari ini, kamu pilih siapa di dalam hati? Hari ini selama 40 tahun kamu sudah mengikut Musa. Dan kamu pada saat masuk di dalam tanah perjanjian, kamu sudah mengikut Yosua. Maka aku akan mati. Suatu kelak aku akan meninggalkan engkau. Masihkah engkau mengikut kepada Tuhan? Masihkah engkau beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia? Maka ini sebuah teriakan hati dari seorang Yosua untuk mengatakan apa yang menjadi respon. Lalu Yosua pun sampai berkata, "Saya tidak peduli. Kamu pilih akan
many gods. Kamu pilih Tuhan untuk hidupmu. Pilihlah sendiri. Tetapi aku dan seisi keluarga, kalaupun yang disisakan cuma aku dan seisi keluarga, aku akan tetap percaya pada Tuhan. Karena my God is the one and only God. Maka di situ Yosua akhirnya bertanya, where is your response? Maka akhirnya bangsa itu menjawab, kami akan tetap beribadah pada Tuhan. Tapi ada satu hal yang interesting, yang saudara akan lihat di dalam coba Yosua pasal 24 di ayat 24. Apa yang dikatakan? Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Bangsa ini berkata bahwa apa? Kepada Tuhan, the one and only God. Dan the one and only God itu adalah satu-satunya Tuhan kami. Kami akan beribadah kepada Dia. Wah, saudara, responnya sekali lagi menyenangkan hati Tuhan. Di mana Yosua dengan tegas, kalau kamu menyembah kepada the one and only God, you must to throw away the many gods. Kamu buang setiap konsep Allah-Allah yang lain. Dan pada saat dia berkata, sembahlah kepada Allah yang satu-satunya itu. Maka bangsa Israel berkata, bukan cuma kepada Tuhan kami akan beribadah. The second one yang menjadi perhatian. Itu apa? Apa di situ? Coba baca sama-sama. Yang the second one. Itu apa? Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dan firman Tuhan yang selama ini Tuhan berikan, yang selama ini Tuhan katakan, kami akan lebih lagi mau setia kepada Tuhan. Saya ingin tanya, bangsa Israel sudah dengar firman berapa puluh tahun? Sudah baca hukum Taurat? Sudah. Lalu sudah ikut Musa, pemimpin yang begitu luar biasa? Sudah ikut 40 tahun. Senior. Lalu ikut lagi juniornya dari siapa? Dari Musa, Yosua. Berapa puluh tahun juga. Sudah dengar firman Tuhan begitu banyak. Sudah begitu banyak dengar akan apa yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, kenapa harus muncul kata, dan firman-Nya akan kami dengarkan? Karena manusia punya potensi. Sudah dengar firman Tuhan, tapi punya potensi untuk hati tidak mau tunduk kepada apa yang difirmankan Tuhan. Maka yang muncul ada komplain. Dan komplain yang saudara baca, komplainnya bukan hanya dikomplain terhadap Musa, tapi banyak komplain yang dimunculkan adalah komplain juga yang ditujukan kepada Tuhan. Pertanyaannya, layakkah kita mengkomplain Tuhan? Layakkah kita minta hal-hal yang kita inginkan untuk diri kita sendiri kepada Dia? Atau kita seharusnya minta Tuhan mau pakai saya Tuhan, apa yang Tuhan mau layakkan saya Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, saya bolehkah aku mengerjakannya? Itu yang seharusnya ada di dalam diri masing-masing. Maka saudara, saya nggak tahu why you are here, why you are in Beijing. Saya nggak tahu kan kenapa saudara ada di kota ini. Yang saya bisa percaya bahwa pasti ada rencana Tuhan buat saudara. Tetapi what is your response? Di dalam negara yang seperti ini, what is your response? Do you still believe in the one and only God, or you are just compromised with the many gods? If you are compromised, kita berkompromi, you are dead. Why? Karena engkau tidak akan bisa melihat Tuhan yang memberikan anugerah padamu. Kamu tidak akan bisa melihat cinta kasih Tuhan yang besar diberikan padamu. Dan kau tidak akan bisa melihat kesucian Tuhan yang dipermainkan oleh kita, manusia berdosa. Maka saudara, saya mengajak saudara hari ini untuk melihat Tuhan sangat mengenal engkau. Tuhan tahu sedetail-detailnya. Kamu tidak, you are not able to serve Him. Saudara hari ini pelayanan, saudara hari ini seperti saya berkhotbah, saudara hari ini mendengar firman Tuhan. Kita semua ini sama statusnya. Kalau boleh distatuskan di dalam Facebook,
We are just the sinners. Statusnya sama. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Bedanya cuma saya diberi kasih anugerah lebih untuk dapat memberitakan firman. Dan pertanyaannya, apakah dengan begitu saudara tidak terima anugerah dari Tuhan? Tuhan saudara terima. Dan saudara juga bisa dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada teman-teman saudara, sekalian saudara seperti itu. Saudara, we are the same status. We are not able to serve. Tapi dengan apa yang Tuhan kerjakan, kenapa Kristus harus datang? Kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Kenapa Dia harus menebus saudara dan saya di sini? Because your God is the Holy God, and your God is so loving, sehingga Dia memberikan Yesus Kristus sebagai bukti cinta kasih yang besar buat saudara dan saya. Maka hari ini, what is your response? Saudara, saya harap sudah memberikan respon, bukan hanya secara mulut, sudah memberikan seluruh hati. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi ke Hangzhou, saudara. Dan di Hangzhou, saya bertemu dengan 13 anak mahasiswa yang baru datang, dan kita bikin satu kelompok persekutuan di sini. Dan setelah mereka pulang, salah satunya menemui saya, seorang perempuan, lalu dia men-sharing tentang kehidupan. Dan di dalam hal itu dia berkata, saya hari ini rasa dan waktu bicara tentang firman Tuhan, saya merasa saya victim. Dan nyerang saya merasa nyerang saya dari nanti. Gua kagak kenal kamu. Gua baru kenal sama kamu hari ini. Masa gua sengaja nyerang kamu? Tapi enggak loh, poin pertama 2, 3, 4 nyerang aku semua itu. Aku orang Surabaya. Nyerang aku semua itu. Dia nggak tahu, aku bilang. Saya mengatakan, saya kan cuma menyampaikan firman Tuhan. Kalau kamu tertegur, berarti Tuhan bekerja. Berarti something wrong with you, yang akhirnya membuat kamu